Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sari dan teman-teman kelas 2C. Perkenalkan, saya Fatimah Sabrina, selaku moderator dari kelompok 4 mata kuliah perpajakan. Hari ini kelompok 4 akan membahas tentang pajak penjualan atas barang mewah. Untuk presentasinya, saya langsung saja saya berikan kepada teman-teman yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Ihsan akan mempresentasikan pajak penjualan atas barang mewah dengan anggota saya Novel Ihsan Maulana, Oktarantika Purnomo, dan Siti Nur Abitasari. Pokok bahasan PPNBM, pengertian PPNBM, subjek PPNBM, objek, tarif PPNBM, perhitungan PPNBM. Kemudian pengertian PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan PPNBM dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Pengenaan PPNBM termasuk dalam fungsi mengatur. Pengenaan pajak ini dilakukan untuk yang pertama menyeimbangkan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kedua, melindungi produsen kecil atau mewah. Yang ketiga, mengamankan penerimaan negara. Next. Kemudian subjek BPNBM. Subjek BPNBM adalah yang pertama, pengusaha kena pajak produsen yang melakukan barang kena pajak yang tergolong mewah. Kegiatan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah bagi BKP produsen adalah merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang setengah jadi atau jadi, seperti barang elektronik dan perabot rumah. Kemudian memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lainnya maupun tidak. Kemudian mencampur, yaitu menyatukan dua atau lebih unsur zat untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain. Kemudian mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindungi kerusakan atau meningkatkan pemasaran. Kemudian membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu. Kemudian kegiatan yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu atau menyuruh orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, orang pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Pengenaan PPNBM terhadap impor BKP yang tergolong mewah tidak memandang siapa yang mengimpor BKP tersebut dan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Next. Kemudian objek PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah dikenakan atas yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Barang kena pajak yang tergolong mewah merupakan yang pertama, barang yang bukan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang dikonsumsi untuk masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang yang dikonsumsi untuk kebutuhan status. Pengenaan PPNBM terhadap suatu penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memandang apakah dari bagian BKP tersebut sudah dikenakan PPNBM pada transaksi sebelumnya atau belum dikenakan. Contoh, PKP Ananda merupakan usaha dagang. Pada Januari 2015, PKP Ananda membeli BKP yang tergolong mewah. Tarif PPNBM 20%. Dari produsen PKP Hakim senilai 80 juta atas perolehan atau pembelian tersebut dibayar PPN sebesar 8 juta dan PPNBM sebesar 16 juta. Pada bulan yang sama dilakukan penyerahan BKP tersebut senilai 100 juta. Atas penyerahan BKP tersebut terhutang PPN 10 juta dan tidak terhutang PPNBM.
Next. Kemudian tarif PPNBM. Tarif PPNBM dibedakan menjadi yang pertama tarif PPNBM atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Tarif yang berlaku adalah tarif terendah sebesar 10% dan tarif tertinggi sebesar 200%. Perbedaan tarif tersebut dibedakan berdasarkan pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang atas penyerahan dikenakan juga PPNBM. Pengelompokan barang-barang yang terkena PPNBM yang terutama didasarkan pada tingkat kemampuan yang digolongkan masyarakat yang menggunakan barang-barang tersebut didasarkan pula pada nilai gunanya masyarakat. Yang kedua, tarif PPNBM atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah keluar daerah pabean ekspor. Tarif yang berlaku adalah 0%. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, BKP tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean dikenakan PPNBM dengan tarif 0%. Pengenaan PPNBM terhadap BKP yang tergolong mewah juga dibedakan menjadi BKP yang tergolong mewah kendaraan bermotor dan BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kelompok BKP yang tergolong mewah dikenakan PPNBM selain Menteri Keuangan nomor 130 PMK 11/2013 sebagai berikut. Kemudian daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak atas barang mewah dengan tarif sebesar 10%. Kemudian kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi. Yang pertama, lemari pendingin. Next. Kombinasi lemari pendingin pembeku dengan tipe luar terpisah dengan tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter dengan nilai impor atau harga jual di atas 10 juta sampai dengan 15 juta. Lemari pendingin dengan tipe rumah kapasitas di atas 180 liter dengan nilai impor atau harga jual di atas 10 juta sampai dengan 15 juta. Yang kedua, pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan. Bukan listrik untuk keperluan rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas 5 juta per unit. Kemudian yang ketiga, mesin cuci dari jenis yang dipakai rumah tangga termasuk mesin yang digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya dioperasikan secara elektrik yang mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 kg dengan nilai impor atau harga jual di atas 5 juta per unit. Pemanas air instan pemanas air dengan penyimpanan selain pemanas celup, listrik, aparatus pemanas ruangan, dan aparatus pemanas tanah listrik dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas 5 juta per unit. Kemudian yang kelima, monitor dengan pesawat televisi berwarna dengan nilai impor atau harga jual di atas 10 juta sampai dengan 15 juta per unit. Monitor berwarna ukuran di atas 70 inch sampai dengan 43 inch. Pesawat televisi berwarna berukuran di atas 40 inch. Next. Kemudian yang B, kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga. Perlengkapan memancing dengan nilai impor atau harga jual 2.500.000 per unit. Joran penggulung tali pancing. Yang C, kelompok mesin pengukur suhu udara, mesin pengatur suhu udara dari tipe jendela atau dinding dengan kapasitas pendinding di atas 1 PK sampai dengan 2 PK dengan nilai impor di atas 8 juta per unit. Yang D, kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio. Yang pertama, aparatus perekam atau reproduksi video digabung dengan video toner maupun tidak selain yang digunakan khusus dalam sinematografi dengan nilai impor 5 juta per unit. Yang kedua, aparatus penerima untuk penyiaran radio dikombinasi maupun tidak dalam rumah yang sama dalam aparatus perekam atau reproduksi suara mengatur dan memonitor spektrum elektromagnetik dengan nilai impor 5 juta per unit. Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya. Yang pertama, kamera perekam video. Soalnya jenis yang digunakan dalam penyiaran dan
Kamera digital tidak termasuk kamera web dan kamera televisi dengan nilai impor di atas 10 juta per unit. Kamera fotografi tidak termasuk kamera dari jenis yang digunakan untuk menyiapkan pelat atau silinder cetak. Kamera yang dirancang secara khusus untuk penggunaan di bawah air dengan nilai impor di atas 10 juta per unit. Kamera cetak instan, kamera lainnya. Next. Akan dilanjut dengan Avita. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 20%. Yang A, kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang tercantum angka 1. Kelompok tarif 10%. Yang pertama, tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak, atau termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral, panggangan, anglo, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dari besi atau baja dengan nilai impor di atas 5 juta per unit. Yang kedua, lemari pendingin. Kombinasi lemari pendingin pembeku dilengkapi dengan pintu luar terpisah dari tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 180 liter dengan nilai impor di atas 15 juta. Lemari pendingin tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 180 liter dengan nilai impor di atas 15 juta. Yang B, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Yang pertama, rumah dan townhouse dengan jenis strata titel dengan luas bangunan 350 m. Yang kedua, apartemen, kondominium, townhouse dari jenis strata titel dengan luas bangunan 150 m. Yang C, kelompok para penerima siaran TV dan antena serta reflektor antena, selain yang tercantum dalam angka 1 atau kelompok tarif 10%. Yang pertama yaitu monitor dan pesawat televisi berwarna dengan nilai impor di atas 15 juta per unit. Yang kedua, proyektor dengan nilai impor di atas 10 juta per unit. Yang kedua, kelompok mesin pengatur suhu usaha, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrumen musik, selain yang tercantum dalam angka 1 atau kelompok tarif 10%. Yang pertama yaitu mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara. Termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah. Dari tipe jendela berdinding dengan kapasitas pendingin di atas 2 PK sampai dengan 3 PK dengan nilai impor di atas 10 juta. Dari jenis yang digunakan untuk orang di dalam kendaraan bermotor dengan nilai-nilai impor di atas 20 juta. Yang kedua, mesin pencuci piring dari tipe rumah tangga dengan nilai impor di atas 5 juta per unit. Yang ketiga, mesin pengering dengan kapasitas linen tidak melebihi 10 kg dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga dengan nilai impor di atas 5 juta. Yang keempat, microwave oven dari tipe rumah tangga dengan nilai impor di atas 5 juta per unit. Yang kelima, piano termasuk piano otomatis, harpsichord, dan instrumen keyboard bersenar lainnya, yaitu piano tegak, grand piano, dan lain-lain. Yang keenam, instrumen musik dengan suara yang dihasilkan atau harus diperkuat secara elektrik, misalnya organ, gitar, dan akordeon. Yang E, kelompok wangi-wangian, parfum dan cairan pewangi yang siap untuk dijual eceran dengan nilai impor 20.000 atau lebih per unit. Yang ketiga, daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 30%. Yang A, kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, kendaraan air untuk pelesir atau olahraga, termasuk sampan dan kano, selain yacht dan perahu motor, yaitu dapat digabungkan dan lain-lain.
Yang B yaitu kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga. Yang pertama perlengkapan golf meliputi bola golf. Yang kedua perlengkapan golf lainnya selain tongkat golf. Yang ketiga perlengkapan penyelam yaitu pakaian selam dan kacamata pelindung untuk selam. Yang keempat perlengkapan ski, papan selancar, papan layar, papan selancar layar dan olahraga. Yang keempat, daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atau barang mewah dengan tarif sebesar 40%. Yang pertama A, kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan, yaitu yang pertama setle dan harness untuk semua macam binatang. Yang kedua peti, kompor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kompor senjata, sarung pistol, dan kemasan semacam itu. Yang ketiga, pakaian dan aksesoris pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi dengan nilai impor atau harga jual sebesar 6 juta atau lebih per setel atau 3 juta atau lebih per potong atau per buah. Yang keempat, pakaian, aksesoris pakaian, dan barang lainnya dari kulit berbalu. Selain barang untuk kegunaan industri dengan nilai impor atau harga jual 6 juta atau lebih per setel. Kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wol. Yang pertama, karpet dan penutup lantai tekstil lainnya. Dari wol atau sutra, rajutan sudah jadi selain alas untuk sembahyang. Yang kedua, karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan tidak berumbai atau tidak dibentuk vlog seperti beludru sudah jadi. Yang ketiga, karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari wol atau sutra berumbai sudah jadi selain dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan untuk keperluan sembahyang. Yang keempat, karpet dan penutup lantai tekstil lainnya sudah jadi dari wol atau sutra selain dari jenis yang dipergunakan untuk kendaraan bermotor dan untuk keperluan sembahyang. Kelompok barang kaca dari kristal, timbal dari jenis yang digunakan untuk meja dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya. Yang pertama yaitu arloji tangan, arloji saku, dan arloji lainnya. Yang kedua jam selain arloji dan penghitung detik. Yang ketiga barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari emas atau platina atau dari logam yang dibalut dengan emas atau platina atau campuran daripadanya. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang tercantum dalam lapisan 3, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Peluru dan bagiannya tidak termasuk peluru senapan angina. Kelompok jenis alas kaki. Yang pertama, alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik. Bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu dengan nilai impor atau harga jual 5 juta atau lebih per pasang. Yang kedua, alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik dengan nilai impor atau harga jual 5 juta atau lebih per pasang. Yang ketiga, alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi, dan bagian atas sepatu dari kulit samak dengan nilai impor atau harga jual 5 juta atau lebih per pasang. Yang keempat, alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi, dan bagian atasnya dari bahan tekstil dengan nilai impor atau harga jual 5 juta atau lebih per pasang. Yang kelima, alas kaki lainnya dengan nilai impor atau harga jual 5 juta atau lebih per pasang. Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor. Yang pertama, tempat duduk dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak termasuk tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara. Yang kedua, perabotan lainnya. Yang ketiga, alas kasur, barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu, misalnya kasur, selimut tebal, edredon, bantalan kursi, puff, dan bantal, dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan. Yang keempat, lampu dan alat kelengkapan penerangan lainnya dengan nilai impor atau harga jual 10 juta atau lebih per unit. Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung Cina, atau keramik.
Yang pertama bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan sanitasi semacam itu, dan keramik dengan nilai impor atau harga jual 10 juta atau lebih per unit. Yang kedua, patung dan barang keramik ornamental lainnya dengan nilai impor atau harga jual 5 juta atau lebih per unit. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan, yaitu ubin, batu monumen, dan bentuk lainnya dengan nilai impor atau harga jual 2 juta atau lebih per meter persegi atau 5 juta atau lebih per meter kubik. 5. Daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 50%. Yang A. Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus. Yang pertama, karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi yang terbuat dari bulu hewan halus. Yang kedua, karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, atau selain dari penutup lantai dari serat kelapa atau koir yang terbuat dari bulu hewan halus, tenunan, tidak berumbai-rumbai, atau tidak dibentuk vlog seperti beludru, sudah jadi termasuk kelem, skunex, karamane, dan babu tenunan tanggal yang semacam itu selain alas sembahyang. Kelem, skumek, karamane, dan babu tenunan tangan semacam itu dengan konstruksi bulu, bukan dengan konstruksi bulu. Yang ketiga, karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus berumbai sudah jadi. Yang keempat, karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus sudah jadi selain penutup lantai bukan tenunan dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alas sembahyang. B. Kelompok pesawat udara selain yang termasuk dalam barang dengan tarif 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Yang pertama helikopter, yang kedua pesawat udara dan kendaraan udara lainnya selain helikopter. Dan C. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang termasuk dalam kelompok barang dengan tarif 10% dan 20%, yaitu tongkat golf dalam kondisi lengkap maupun tidak. Yang D. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Yang pertama yaitu senjata artileri, yang kedua revolver dan pistol, yang ketiga senjata api atau selain senjata artileri, revolver dan pistol, dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Kemudian untuk tarif yang keenam yaitu daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas dengan tarif 75%. Yang A, ada kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran keduanya. Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia alam. Yang pertama dari mutiara alam atau mutiara budidaya, dan yang kedua dari batu mulia atau batu semi mulia alam. Kemudian yang B, kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Yang pertama, kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Nah, pertama dengan tonase kotor tidak melebihi 26 ton. Yang kedua dengan tonase kotor melebihi 26 ton tetapi tidak melebihi 500 ton. Yang ketiga dengan tonase kotor melebihi 500 ton tetapi tidak melebihi 1000 ton. Yang keempat dengan tonase kotor melebihi 1000 ton tetapi tidak melebihi 4000 ton. Yang kelima dengan tonase kotor melebihi 4000 ton tetapi tidak melebihi 5000 ton. Yang keenam dengan tonase kotor melebihi 5000 ton. Kemudian yang kedua, ya kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Kemudian perhitungan PPNBM yang contoh pertama, yaitu produsen PKP perdana melakukan penyerahan PKP yang tergolong mewah, tarif 30%, dengan harga 140 juta, harga termasuk PPN dan PPNBM. Maka PPN yang terutang yaitu 30% dikali dengan 140 juta, yaitu 42 juta. Kemudian PPN yang terutang yaitu 11% dikali 140 juta, yaitu 15.400.000. Di sini kami
menggunakan tarif PPN yang terbaru. Kemudian apabila dalam penyerahan BKP yang tergolong mewah kepada pembeli tertentu, harga jual atau nilai penggantian termasuk PPN dan PPNBM, maka DPP atau dasar pengenaan pajaknya dapat dihitung dengan cara yang pertama menghitung DPP. DPP-nya yaitu 100 per 111 ditambah dengan tarif PPNBM dikali harga jual. Kemudian yang kedua baru dihitung PPNBM-nya. Dengan PPNBM yang terutang yaitu tarif PPNBM yang sudah diketahui, kemudian dikali dengan DPP. Contoh kedua, yaitu produsen PKP perdana melakukan penyerahan PKP yang tergolong mewah dengan tarif 30% dengan harga 140 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN dan PPNBM. Maka untuk mencari PPNBM-nya, langkah pertama adalah menghitung atau mencari DPP atau dasar pengenaan pajaknya. DPP dapat dihitung yaitu 100 per 111. 100 per 11 itu didapat dari 100 ditambah dengan 11% untuk PPN-nya, kemudian ditambah dengan 30 merupakan tarif dari PPNBM, kemudian dikali dengan harga yang termasuk PPN dan PPNBM yaitu 140 juta sehingga menghasilkan 106.870.229. Kemudian yang langkah kedua kita bisa menghitung PPNBM-nya yaitu dengan tarif dikali dengan DPP yaitu 30% dikali dengan 106.871.000. Ini dibulatkan sehingga menghasilkan 32.061.100. Kemudian ada cara lain perhitungan PPNBM jika harganya sudah termasuk PPN dan PPNBM, yaitu dengan cara PPNBM sama dengan 30 sehingga tarif PPNBM-nya dibagi dengan 111 ditambah tarif PPNBM dikali dengan harga jual yang sudah termasuk PPN dan PPNBM. Contoh ketiga, produsen PKP perdana melakukan penyerahan PKP yang tergolong mewah. Tarifnya 30% dengan harga 140 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN dan PPNBM. Sehingga kita dapat menghitung PPNBM yang terutang dengan cara 30 itu tarif PPNBM, kemudian dibagi dengan 111 ditambah 30 dikali 140 juta. Sama dengan 32.061.100. Catatan. Yang pertama, PPNBM hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh BKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau atas impor BKP yang tergolong mewah. Kemudian PPNBM tidak dapat dikreditkan. Kemudian PPNBM dapat ditambahkan ke dalam harga jual BKP yang tergolong mewah yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan PPh. Kemudian contoh yang keempat, yaitu produsen PKP Ananda melakukan impor BKP yang tergolong mewah dengan tarif 20% dengan nilai impor 500 juta. Atas impor BKP yang tergolong mewah, PKP Ananda membayar PPN dan PPNBM sebagai berikut. Yang pertama, DPP-nya 500 juta. Kemudian kita hitung PPN-nya yaitu 11% dikali 500 juta, menghasilkan 55 juta. Kemudian PPNBM-nya yaitu 20% dikali 500 juta, menghasilkan 100 juta. Kemudian yang kedua, BKP yang diimpor tersebut merupakan salah satu komponen bahan baku produk yang dihasilkan oleh PKP Ananda. Hasil produksi PKP Ananda merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif 30%. Ternyata pada bulan yang sama, PKP Ananda melakukan penyerahan BKP hasil produksinya senilai 700 juta. Atas penyerahan BKP tersebut, PKP Ananda memungut PPN dan PPNBM sebagai berikut. Yang pertama, DPP sama dengan 700 juta. PPN 11% dikali 700 juta menghasilkan 77 juta. Kemudian PPNBM-nya 30% dikali 700 juta menghasilkan 210 juta. Kemudian perhitungan PPN dan PPNBM atas kedua transaksi tersebut adalah PPN saat penyerahan barang, yaitu sebesar 70 juta.
Kemudian PPN saat impor barang yaitu sebesar 55 juta, maka pajak 15 juta. Kemudian PPNBM saat penyerahan barang adalah 210 juta. Kemudian PPN saat impor barang adalah 100 juta. Maka PPNBM yang harus dibayar saat penyerahan barang adalah 210 juta. Kemudian contoh yang kelima adalah pada Januari 2015 PKP Ananda melakukan penyerahan PKP yang tergolong mewah senilai 200 juta. Atas penyerahan barang tersebut terutang PPNBM 40 juta. Pada bulan yang sama terdapat pengembalian PKP senilai 10 juta dengan PPNBM sebesar 2 juta. PPNBM yang terutang pada masa pajak Januari 2015 adalah PPNBM atas penyerahan barang yaitu 40 juta dikurangi dengan PPNBM atas pengembalian barang sebesar 2 juta sehingga PPNBM yang harus dibayar adalah 38 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung mengetik di kolom chat Zoom. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 4. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk kelompok 4, silakan dituliskan di kolom chat Zoom. Lalu kelompok 4 akan diberikan waktu untuk menjawabnya. Terima kasih. Baik, sudah masuk 5 pertanyaan dari teman-teman partisipan. Untuk teman-teman kelompok 4 yang sudah memiliki jawabannya bisa langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya Siti Oktasari. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Intan. Pertanyaannya, pada set 5 pada contoh soal, lalu itu mengapa pada saat penyerahan PKP yang kedua nilai 100 juta, pada penyerahan PKP tersebut hanya dikenai PPN, mengapa tidak dikenai PPNBM, padahal barang tersebut termasuk barang mewah?
Karena PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan BKB yang tergolong mewah yang dilakukan pabrikan yang menghasilkan BKB yang tergolong mewah. Jadi untuk penyerahan barang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak dikenakan PPNBM, namun tetap dikenakan PPN. Bagaimana Mbak Intan? Baik, terima kasih Mbak Vita. Baik, saya Sita Hutasari izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rida Nurlaila. Pertanyaannya, apakah yang menjadi dasar pengenaan PPNBM? Yang menjadi dasar pengenaan PPNBM yaitu yang pertama harga jual produk atau termasuk biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual. Yang kedua nilai impor atau cukai impor, uang dari biaya masuk serta pungutan lainnya. Yang ketiga nilai ekspor atau semua biaya yang dibebankan oleh eksportir. Yang keempat biaya penggantian atau termasuk biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak dan barang kena pajak. Yang kelima yaitu nilai lainnya. Bagaimana Mbak Rida? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Helen Ayu. Apakah PPNBM dapat dikreditkan? PPNBM tidak dapat dikreditkan karena sasaran PPNBM adalah konsumen. Maka tujuan memberi beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPNBM dapat dikreditkan karena PPNBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Oleh karena itu, PPNBM akan dibebankan sebagai biaya oleh PKB yang menyerahkan BKB pada mata rantai distribusi yang kedua, sehingga akan menjadi unsur harga jual yang diminta dari pembeli, yaitu PKB pada jalur berikutnya atau konsumen yang secara langsung membeli dari pedagang besar. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Dila. Perbedaan antara PPN dan PPNBM itu seperti apa? Mau dijelaskan? Secara garis besar terdapat 3 poin perbedaan PPN dan PPNBM, yaitu jenis pungutan pada PPN, jenis pungutan yang dibebankan adalah pungutan atas nilai tambah barang. Sementara PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan selain PPN kepada barang yang sifatnya mewah. Pengenaan pajak PPN dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar hingga tingkat pedagang pengecer. Sementara PPNBM hanya dikenakan satu kali, yakni saat impor atau saat penyerahan BKB di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya. Pengkreditan PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran, sementara PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPNBM lainnya. Baik, apakah jawaban dari Mas Novel sudah diterima, Mbak Dila? Baik, sudah cukup Mbak Fatima. Terima kasih. Baik, saya Oktarantika akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sepia, yaitu tolong jelaskan karakteristik dari PPNBM. Terima kasih. Karakteristik PPNBM yang pertama, PPNBM merupakan pungutan tambahan. Artinya PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah di samping PPN.
Hal ini dimaksudkan agar konsumen yang membeli barang mewah yang notabene merupakan konsumen dengan daya beli tinggi memikul beban tambahan lebih tinggi dibanding konsumen berdaya beli rendah. Sebab jika tidak dibebankan pungutan tambahan maka tidak ada asas keadilan karena konsumen yang daya belinya tinggi membayar persentase pajak yang sama dengan konsumen dengan daya beli rendah. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu PPNBM hanya dikenakan satu kali. Jadi PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan PKP yang tergolong mewah dan dilakukan pabrikan yang menghasilkan PKP yang tergolong mewah. Jadi untuk penyerahan barang untuk yang kedua kalinya, ketiga atau selanjutnya tidak akan dikenai PPNBM. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak dapat dikreditkan. Karena sasaran PPNBM adalah konsumen, maka tujuan memberikan beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPNBM dapat dikreditkan karena PPNBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Kemudian yang keempat, yaitu jika diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Artinya, meski PPNBM tidak dapat dikreditkan, tetapi apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayar berkaitan dengan perolehan BKP yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan BKP. Bagaimana Mbak Sepia? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, kelima pertanyaan sudah dijawab oleh teman-teman yang presentasi. Bisa saya tarik kesimpulan untuk bab pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM adalah barang kena pajak yang tergolong mewah yang diatur oleh undang-undang. Dengan alasan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Selain itu, mengendalikan pola konsumsi. Lalu, mengapa harus dikenakan PPNBM? Hal ini tak lain bertujuan untuk supaya adil dalam hal pembebanan pajak antara konsumen yang kaya dengan konsumen yang berpenghasilan rendah. Mengendalikan pola konsumen PKP yang tergolong mewah, melindungi produsen kecil, dan untuk mengamankan penerimaan negara. Itu tadi kesimpulan dari pajak penjualan atas barang mewah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang disampaikan oleh kelompok 4 bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri Zoom pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.